Pada video ini saya akan memperkenalkan cara belajar Excel beserta cara pengoperasiannya dengan cepat. Semua tips di sini merupakan perintah dasar yang harus Anda pahami sehingga Anda bisa mengembangkannya lagi. Langsung saja ke langkah pertama yang wajib Anda ketahui. Pada lembar kerja Excel terdiri dari baris. Ini baris 1, baris 2 ditandai dengan angka pada sebelah kirinya. Ini disebut baris. Dan kolom. Inilah kolom yang terdiri dari kolom A, B, C, dan seterusnya. Kemudian posisi kursor yang disebut sel. Sebagai contoh di sini berada di sel C4. Dan itu tertulis di pojok kiri atas ini. Misalnya ini berada di C4, ini D4, D5, dan seterusnya. Gabungan antar sel dengan cara menyorot ini dari B2 sampai D7. Inilah gabungan sel yang nantinya akan disebut dengan rank. Hal ini mungkin cukup sederhana. Jika Anda sudah paham tentang baris, kolom, dan sel, serta rank, kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu perhitungan-perhitungan dasar pada Excel. Jadi Excel memang ditujukan untuk mengolah data berupa angka yang bisa Anda tambah, ubah, dan manipulasi sesuai keinginan Anda. Mari kita mempelajari bagaimana cara menghitung di Excel, dan ini merupakan langkah awal untuk mengerti konsep secara keseluruhan. Di Excel, untuk menghitung angka dan memanipulasi data lainnya memiliki istilah sendiri, yaitu menggunakan fungsi. Fungsi atau rumus dimaksudkan agar angka yang keluar sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk mengetikkan fungsi atau rumus di Excel, Anda harus mengawalinya dengan tanda sama dengan. Misalnya Anda ingin menghitung 5 tambah 5. Nah, berarti Anda mengawalinya dengan tanda sama dengan, kemudian tulis 5 tambah 5, kemudian tekan enter. Maka di situ akan muncul hasil dari penambahan 5 tambah 5. Untuk operasi matematika lainnya sama dengan kalkulator, itu untuk menambah, tambah, untuk mengurangi dengan min, untuk mengalihkan dengan tanda kali, yaitu kalau di sini adalah bintang, dan untuk membaginya dengan tanda bagi. Akan saya coba satu persatu. Jadi semua operasi matematika di Excel itu harus diawali dengan tanda sama dengan. Tambah tadi sudah dicoba, akan saya coba lagi. Misalnya 10 tambah 5, 15. Yang berikutnya, misalnya 10 kurangi 5. Sama dengan 5. Berikutnya 10 kali 5, 50. Nah, sekarang yang berikutnya 10 bagi 5. Itulah operasi matematika yang harus diketahui pada pengoperasian Excel. Kita juga bisa menggunakan Excel untuk menghitung sebuah kalkulasi yang kompleks. Misalnya, untuk menghitung luas lingkaran, kerucut, ataupun menghitung lainnya yang kompleks. Untuk melakukan kalkulasi penghitungan yang kompleks, Excel mempunyai prioritas eksekusi, yaitu kali dan bagi akan dilakukan terlebih dahulu walaupun berada di belakang. Sebagai contoh misalnya, 2 ditambah 3 kali 10 harusnya sama dengan 50, yaitu 2 ditambah 3 sama dengan 5 kali 10, 50, yang kita inginkan seperti itu. Namun kalau dilakukan dengan Excel, yaitu kita awali dengan sama dengan 2 ditambah 3 kali 10, saat kita menekan enter, dia 32. Karena prioritas utama yang dilakukan terlebih dahulu adalah perkalian.
Jadi komputer melakukan 3 kali 10, yaitu 30, baru ditambah 2. Jadinya 30 tambah 2 jadinya 32. Berarti untuk melakukan prioritas kalkulasi kita harus menambahkan kurung. Caranya di sini berarti kita kurung 2 tambah 3, dikurungi biar nggak lepas, berarti memberitahu pada Excel bahwa 2 tambah 3 itu merupakan satu kesatuan, berarti dilakukan terlebih dahulu, baru dikalikan dengan 10. Nah, maka Excel itu akan melakukan 2 ditambah 3, dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian dia mengalikan dengan 10. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Berarti kalau ada prioritas kita kasih dalam kurung. Baru kita menekan enter. Nah, di sini sudah menjadi benar, yaitu 2 ditambah 3 dilakukan terlebih dahulu. 2 tambah 3 dilakukan terlebih dahulu. Kemudian baru dikalikan dengan 10. Itulah prioritas kalkulasi penghitungan di Excel. Dan ini bisa dikembangkan sendiri dengan latihan ataupun menghitung-hitung angka sebenarnya. Sekarang kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu kalkulasi cepat di Excel. Setelah Anda mempelajari bagaimana perhitungan dasar di Excel, sekarang kita akan membahas mengenai kalkulasi cepat di Excel. Salah satunya adalah AutoSum. AutoSum di sini merupakan fungsi yang bisa Anda gunakan untuk kalkulasi cepat untuk menjumlahkan. Selain penjumlahan, Anda juga bisa menggunakan fungsi-fungsi lainnya pada menu AutoSum. Sekarang kita mencoba mempraktekkan satu persatu kalkulasi cepat di Excel. Nah, berarti ini sudah berada di home. Kita coba menjumlah. Menjumlah di sini kita tekan AutoSum ini. Berarti menjumlah secara otomatis, tekan enter. Otomatis inilah jumlah dari angka di atasnya. Kemudian rata-rata. Pada AutoSum, jika segitiganya kita klik, maka muncul AutoSum kalkulasi cepat berikutnya, yaitu average atau rata-rata. Kita klik saja, enter. Maka inilah rata-ratanya. Nah, sekarang menghitung. Menghitung berarti jumlah dari angka yang berada di atasnya. Dihitung. Berarti bukan menjumlah penambahan. Nah, untuk menghitung berapa data yang berada di atasnya, kita klik AutoSum, kita count number. Ada 8 angka. Ya, berarti nantinya bisa diketahui antara bedanya menjumlah dengan menghitung. Menjumlah berarti jumlahnya, menghitung berarti jumlah poinnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Itulah menghitung. Kemudian nilai tertinggi. Ini juga masih mempergunakan kalkulasi cepat. Nah, klik AutoSum segitiganya, max. Berarti untuk menghitung nilai tertinggi. Enter. Nah, nilai terendah sama, kita pilih min. Berarti jumlahnya 500.000, rata-ratanya 62.500, jumlah datanya sejumlah 8 data, sedangkan nilai tertinggi 100.000, nilai terendah 35.000. Dua tips sebelumnya mengharuskan kita untuk memasukkan data ke dalam sel. Sekarang kita belajar bagaimana cara otomatis data sehingga kita tidak perlu harus terus-menerus membuat data. Kita ambil studi kasus berikut ini. Misalnya Anda memiliki tabel dengan kolom terdiri dari nomor, harga, kuantiti, dan jumlah. Pada penomoran,
Di sini kita akan kesulitan jika kita harus memberi nomor 1, 2, 3 dan seterusnya seandainya data kita banyak. Nah, di sini kita bisa memasukkan input otomatis. Nah, kita cukup memberi nomor 1, 2, kemudian sorot sel tersebut ini pada ujung kanan bawah sampai muncul tanda plus, ya, sorot ujung kanan bawah, tarik ke bawah. Maka di situ nomor akan continue secara otomatis. Nah, sekarang kita memasukkan harganya dan kuantitinya. Di sini kita juga akan menjumlahkan secara input otomatis. Kita cukup melakukan operasi pada sel paling atas atau baris paling atas. Yaitu untuk jumlah kita awali sama dengan harga kali dengan tanda bintang quantity. Enter. Pada saat kita memasukkan untuk baris paling atas, bawahnya kita cukup menekan atau mengarahkan kursor pada sudut kanan bawah. Setelah kursor berubah jadi tanda plus, kita tarik ke bawah. Maka di sini akan muncul perkalian secara otomatis menyesuaikan kolom pertama yang kita sorot. Nah, setelah itu untuk pengoperasian summary-nya sudah dijelaskan di awal, yaitu tinggal kita tekan auto sum. Enter. Sekarang kita menuju ke materi berikutnya, yaitu memformat angka. Defaultnya atau standarnya, angka yang kita masukkan ke Excel itu angka secara umum atau general seperti ini. Nah, sangat mungkin kita memasukkan angka berupa persen atau mata uang. Sebagai contoh di sini pada harga dan jumlah itu adalah mata uang. Berarti kita menuliskannya pakai Rp. Untuk memformat angka di sini kita sorot terlebih dahulu angkanya, misalnya saja jumlah. Nah, seperti ini. Pada general ini bagian atas pada number kita klik saja. Nah, di sini akan muncul format-format yang bisa kita pakai. Ada format general, number, currency, accounting, serta persen ini. Nah, untuk mata uang itu ada dua pilihan, yaitu currency dan accounting. Saya akan coba currency terlebih dahulu. Dengan mata uang currency itu di sini tertulis Rp, namun mepet dengan angkanya. Ini mepet dengan angkanya. Nah, jadi di sini saya sarankan untuk mata uang lebih baik kita mempergunakan pada number ini accounting. Ini accounting. Berarti Rp-nya rata kiri. Begitu juga untuk harga. Caranya kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita pilih general accounting. Di sini muncul ada dua angka di belakang koma. Ini ada dua angka di belakang koma. Seandainya kita tidak menginginkannya, saya sorot dulu ini. Seandainya kita tidak menginginkan dua angka di belakang koma, pada decrease ini kita klik sebanyak komanya. Ini berarti sekarang hilang. Begitu juga yang sebelahnya. Decrease koma ini kita hilangkan. Seandainya kita menginginkan muncul kembali, ya kita tekan increase. Berarti ini muncul dan tidak. Itulah pemformatan angka. Format-format lain di sini juga masih banyak. Ada format tanggal, mata uang, dan waktu. Selain yang di sini, di bawah juga ada, ini sudah ada. Ini accounting, persen, koma, dan ini yang tadi kita praktekkan yaitu decrease dan increase koma. Nah,
detail format lengkap itu ada di number. Ini seandainya panahnya kita klik, nah, inilah detail dari macam-macam format. Nanti bisa kita pelajari lebih detail. Sekarang kita ke langkah berikutnya, cara cepat belajar Excel. Nah, di sini yaitu mengenai tabel. Jadi jangan dikira setelah kita menuliskan ini, kita sudah selesai untuk pengoperasian Excel. Nah, di sini kita perlu mengorganisir data-data yang kita masukkan. Nah, inilah fungsi tabel di sini. Untuk membuat tabel, seperti yang sudah dibahas di atas, kita harus menyorot terlebih dahulu, seperti ini disorot. Jadi tekan shift tanpa dilepas, yang disebut drag. Pada sudut kanan bawah nih muncul ikon tabel, ikon untuk memformat. Nah, kita klik saja. Setelah kita klik, kita di sini ada beberapa yang ditampilkan, yaitu tentang format, yaitu memformat yang disorot. Cat, itu kita akan pengoperasian grafik, dan total, itu tentang penjumlahan, baik sum, average, count, total, dan sebagainya. Nah, sekarang yang akan kita bahas pertama, yaitu tabel. Inilah tabel. Nah, kita klik. Untuk membuat tabel, jelas kita menyorot tabel yang pertama ini. Nanti munculnya akan seperti itu. Kita klik saja. Nah, inilah tabel. Berarti sekarang kita sudah menjadi sebuah tabel ini. Pada tabel ini kita bisa mengoperasikan dengan mengklik panah yang berada di masing-masing label. Ini misalnya nama barang, bisa kita klik. Kita bisa mengurutkan dari A sampai Z, ataupun sebaliknya dari Z ke A untuk namanya. Misalnya ini belum berurut, masih acak, akan saya coba mengurutkan yang huruf A berada di atas. Berarti dari A ke Z. Otomatis ballpoint, buku, dan seterusnya dia berurut ke atas. Saya undo. Begitu juga kita bisa mengurutkan berdasarkan harganya. Klik kolom harga. Ini. Tinggal pilih mau short, small to large, artinya dari yang kecil ke besar, atau yang dari besar ke kecil. Misalnya aja dari small, yaitu kecil, ke large, yaitu besar. Nah, berarti di sini yang murah berada di atas. Begitu juga hal-hal lainnya. Itulah pengoperasian tabel. Kalau yang tadi kita sudah belajar tentang membuat tabel, nah, sekarang bagaimana kalau kita membuat grafik? Dengan grafik, tampilan data itu akan lebih mudah untuk dilihat. Caranya, prosesnya sama. Kita sorot terlebih dahulu yang akan kita buat grafiknya. Kemudian pada pojok kanan bawah kita klik sama seperti tadi, cuma yang kita pilih adalah cat atau grafik. Pada cat ini, di sini kita bisa memilih mau grafik batang ataupun grafik garis, ataupun batang bertumpuk. Kita tinggal memilihnya. Misalnya kita mau memilih grafik batang saja, ini kita klik saja, maka di sini langsung muncul bentuk grafiknya. Ini berarti penjualan untuk bulan Januari, yang biru adalah mobil, oranye adalah motor, yang abu-abu adalah sepeda, yang nomor yang kuning adalah becak. Nah, cat title di sini bisa kita rubah dengan mengkliknya seperti ini. Kita rubah saja di sini. Klik sorot. Misalnya grafik penjualan. Begitu juga baik tipe maupun kolornya. Misalnya di sini kolor, kita bisa merubah style atau gaya grafik di sini. Pada saat kita klik, muncul sebelah kanan, kita klik cat style ini.
pada chart style kita bisa merubah stylenya, yaitu dari yang polos ataupun yang ada keterangan nilainya ini, ataupun yang lengkap seperti ini. Begitu juga susunan warnanya. Untuk mengatur susunan warnanya, ini masih banyak ke bawah ini ya, bisa kita pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, jadi cuma macam-macam gaya dari grafik. Nah, kemudian untuk colornya ini, color, kita klik color. Susunan colornya juga bisa kita rubah dari biru, oranye, abu-abu, kuning, bisa kita rubah menjadi yang ini, hijau, biru, kuning, dan hijau tua. Begitu juga kita bisa merubahnya menjadi warna degradasi, misalnya ini, berarti dari tua ke muda, ataupun sebaliknya dari muda ke tua. Itulah mengenai grafik yang bisa dipelajari detailnya dengan mempraktekannya sendiri. Grafik ini adalah sebuah gambar tersendiri yang bisa digabungkan dengan datanya seperti ini, ataupun kita bisa mengkopinya ke tempat lain. Misalnya pada bagian set bawah ini, kita klik saja tanda plus untuk membuka lembar kerja baru seperti ini. Grafiknya ini kita klik kanan, kita copy, ini kita copy, kemudian kita masuk set yang baru, kita paste di sini dengan menekan paste. Pemrosesan pada lembar kerja baru ini juga sama. Pada pembuatan grafik ini, di samping kita bisa membuat grafik secara keseluruhan, kita juga bisa membuat grafik sebagian saja. Di sini caranya, sorot terlebih dahulu yang akan kita buat grafik, yaitu nama barang. Kemudian, jika kita mau menyorot kolom lain, kita tekan CTRL atau Ctrl ini, kita sorot kolom berikutnya ini. Dan ini bisa lebih dari 2. Prosesnya sama. Lepaskan, terus kita tekan CTRL lagi. Nah, untuk membuat grafik, kita pilih menu Insert, ini, Insert, kita pilih Chart. Chart bisa kita pilih salah satu. Misalnya aja ini. Nah, proses pengoperasiannya sama seperti pada saat kita membuat yang pertama. Itulah cara membuat grafik dan macam-macam grafiknya. Pada pengoperasian data di Excel, sangat mungkin karena keterbatasan area kertas dan kolom, sebuah teks dibikin tertulis secara vertikal seperti ini, ataupun diagonal seperti ini. Caranya prosesnya sama, yaitu dengan disorot terlebih dahulu, kemudian setelah disorot, kita klik kanan, klik tapi yang kanan. Di sini kita pilih format cell. Format cell. Inilah muncul menu format cell. Di sini pada teks, kita atur orientasinya menjadi naik atas, oke. Jika kita menginginkan tulisannya turun, berarti prosesnya sama, klik kanan, format cell, kita tulis menurun. Oke, maka tulisannya menurun. Jika kita menginginkan diagonal seperti ini, keterangan, prosesnya sama, klik kanan, format cell, kita pilih diagonal ini. Diagonal. Oke. Maka dia menjadi diagonal. Begitu juga hal-hal yang lainnya. Untuk mengembalikan ke posisi semula, yaitu pada format cell, ya jelas kita bikin teksnya secara horizontal. Secara horizontal seperti ini. Saya bikin diagonal.
dia berarti menjadi diagonal. Ini. Itulah pengoperasian orientasi teks pada Excel. Dan itu bisa dipraktekkan sendiri satu persatu. Di samping auto sum yang tadi sudah dibahas, pada Excel juga bisa dengan cara menulis langsung. Misalnya di sini mau menjumlah angka ini, kita bisa menuliskan langsung sama dengan sum kurung buka awal angka yang akan dijumlah, sorot ke bawah, kurung tutup, enter. Begitu juga yang lainnya, misalnya average untuk yang ini. Begitu juga fungsi-fungsi lainnya di Excel yang begitu banyak, juga bisa dicuri secara manual, baik itu fungsi if, fungsihlookup, fungsi vlookup, maupun fungsi logika dan teks lainnya. Sekarang kita membahas mengenai condition formatting. Pada tampilan Excel dibutuhkan sebuah tampilan yang menarik, berarti bukan cuma datanya juga aja, tapi juga tampilannya. Nah, di sini dengan condition formatting, Anda dapat mengolah data dengan tampilan yang lebih interaktif. Misalnya Anda dapat menambahkan visualisasi mengenai persentase data. Untuk lebih jelasnya akan saya coba dengan data ini. Nah, ini saya undo terlebih dahulu. Pada jumlah, agar lebih menarik, kita bikin condition formatting. Caranya kita sorot terlebih dahulu seperti ini. Kemudian kita klik bagian bawah. Kita pilih condition formatting yang kita inginkan. Bisa berupa data bar, ataupun scale color, ataupun panah. Juga bisa gabungan dari itu semua. Sebagai contoh, kita pilih dulu data label, itu semakin tinggi, batangnya semakin panjang. Nih. Saat dirubah, misalnya ini 57 jadi 5, dia juga memendek. Pada condition formatting ini, kita juga bisa menggabungkan dua kondisi. Akan saya coba di sini, saya klik lagi. Saya pakai juga yang panah. Berarti yang kecil dia panah ke bawah, yang standar atau rata-rata dia panah ke kanan, sedangkan yang tinggi dia panah ke atas. Sedangkan data fix-nya itu pada label bar birunya. Itulah data label dengan cara menyorot seperti ini. Di samping yang berada di kanan bawah, kita juga bisa mengklik bagian atas ini, condition formatting, sama saja. Coba saja kita klik, inilah prosesnya sama saja. Dari langkah-langkah yang sudah kita pelajari di atas, kita akan berhubungan dengan data yang lebih kompleks. Di sini misalnya kita harus menggabungkan baris seperti ini, ataupun menggabungkan kolom seperti ini. Dan yang sudah dibahas tadi yaitu orientasi teks. Untuk menggabungkan kolom, akan saya copy di bawah, yang bawah ini untuk saya praktekkan. Pada dasarnya, pada saat kita menulis, semuanya standar seperti ini. Dia tertulis di atas untuk yang paling atas, dan tidak ada yang tertulis naik. Nah, sekarang akan kita coba bahas satu persatu. Sekarang bagaimana menggabungkan baris seperti nomor ini agar dia berada di tengah. Kita sorot ke bawah seperti ini. Kita sorot ke bawah pada nomor. Kemudian kita pilih map and center. Berarti digabungkan dan ditengahkan. Nah, ini. Begitu juga nama.
kita sorot ke bawah, kita pilih Match and Center. Kemudian yang menyamping seperti ini, kalau kolom itu bukan Match and Center, tapi disorot sekaligus saja dari kanan sampai akhir, seperti ini, agar tidak perlu satu persatu. Pada alignment ini, alignment, kita klik pada horizontal, yaitu perataan secara horizontal. Di sini kita pilih Center Across Selection. Center Across Selection ini oke. Maka dengan sendirinya setiap yang melebihi satu kolom dia akan menjadi satu. Ini menjadi satu. Itu juga yang lain. Nah, sekarang yang berikutnya adalah ini saya bikin Match and Center. Nah. Kadang ada teks di mana teks itu tidak cukup dalam satu baris. Kita harus menulisnya dalam dua baris seperti ini. Nama keluarga, rumah tangga. Nah, di sini kita membutuhkan sorot terlebih dahulu wrap tag, yaitu agar terpotong secara otomatis menyesuaikan lebar kolom. Ini wrap tag. Nah, maka di sini nama kepala rumah tangga juga terpotong secara otomatis. Begitu juga lainnya akan saya lanjutkan. Nah, berarti push nih, saya merger. Jika mergernya sama, kita bisa melakukan format painter. Jadi daripada satu persatu seperti ini sampai ke sini, kita bisa melakukan format painter ini. Berarti klik, pilih format painter. Ini format painter. Kita sorot yang akan di copy formatnya dari awal sampai akhir. Ini otomatis dia sudah terformat dengan merger. Proses selanjutnya kita sorot, kita pilih wrap tag agar terpotong secara otomatis. Nah, berarti yang lebih dari satu baris dia terpotong. Kemudian yang berdiri ini tadi sudah saya praktekkan, yaitu yang ini. Dengan alignment kita pilih secara vertikal seperti ini. Begitu juga keterangan di sini, di samping kita merger ini kita mau membuat diagonal, berarti pada number kita pilih yang diagonal. Oke, itulah cara mengoperasikan kolom dan baris yang cukup kompleks di Excel.